Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswina Gisni Idrizi dari program Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kak Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Babul Bahrudin MPD, dan dosen pengampu Psikologi Pendidikan, Ibu Vika Anjana MPD. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak atau peserta didik. Kalau kurang jelas ini ya. Yang pertama yaitu perkembangan. Apa sih perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill yang berada pada kemampuan diri individu, yaitu cara berkembangnya dia, yaitu pertamanya dari tidak tahu menulis jadinya tahu, nanti akan bertambah lagi seperti itu bertambahnya kemampuan atau skill yang ada pada diri individu. Untuk yang selanjutnya ada pertumbuhan adalah perubahan pada fisik peserta didik atau anak, yaitu misal dari kecil dia yang masih belum bisa jalan ataupun belum ngapain sendiri, yaitu setelah itu dia kan merangkak. Setelah merangkak dia berjalan, baru dia berbicara atau sebaliknya. Lah di situ kan ada perubahan pada diri anak. Itu namanya pertumbuhan, adalah perubahan pada aspek fisik manusia. Yang selanjutnya di sini ada peran kematangan dan belajar. Peran kematangan dapat dipengaruhi oleh kematangan dalam belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Misalnya dalam fungsi telah diwariskan disebut dengan filogenetik, yaitu merangkak, duduk, dan berjalan. Jadi peran kematangan belajar itu dimulai dari merangkak, duduk, dan berjalan. Yang selanjutnya di sini semua individu berbeda. Tiap individu berbeda perkembangannya, meskipun pada anak kembar, anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak agresif terhadap satu tahap perkembangan. Oleh sebab itu, perkembangan pada tiap manusia berbeda, terbentuk individualis. Jadi setiap anak itu meskipun kembar itu memiliki perbedaan. Tidak semuanya itu sama meskipun dia kembar, hanya dari wajahnya atau dari rautnya itu kembar, tapi caranya dia kayak berjalan, merangkak, atau tahap belajarnya dia itu berbeda. Yang selanjutnya ada perkembangan dibantu oleh rangsang. Maksud perkembangan dibantu oleh rangsang di sini itu apabila anak sejak kecil orang tuanya itu sudah memberitahu, ayo kita makan, ini minum, kayak gitu. Lah nanti apabila anak itu udah berumur 2 tahun, maka anak di situ akan mudah berbicara kepada orang tua. Di sana itu berbicara, terus orang tua ngasih effort dan anak itu nge-feedback balik dari situ. Yang selanjutnya, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko, berarti hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Lah maksudnya setiap tahap mempunyai perkembangan risiko di sini. Apabila anak itu jatuh, lah nanti dia kan sudah takut mau berjalan lagi, kayak berlatih berjalan. Apabila di suatu saat dia jatuh, maka dia kan udah takut, itu trauma, kayak trauma gitu. Jadinya anak itu udah gak mau lagi belajar berjalan.
Baik, yang selanjutnya ada teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori perkembangan naturalisme, yaitu pada teori ini yaitu lebih kepada diri individu sendiri, di mana di sana itu melihat, berpikir dan juga merasa. Maksudnya di sini, teori ini memandang anak perkembangan dengan cara-cara sendiri, yaitu dengan melihat. Ketika dia sudah melihat, dia akan berpikir, oh itu seperti ini, dan dia akan merasakan, oh berarti rasanya itu seperti ini ya kalau kita melakukan kayak gitu. Lah, dari situ itu maksudnya seperti itu. Yang kedua ini ada etologis, yang mana etologis di sini adalah suatu tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Seleksi alam tidak hanya terjadi pada fisik seperti warna kulit, namun juga pada beragam tingkah laku peserta didik atau anak tersebut. Jadinya etologis itu yaitu tingkah laku pada peserta didik atau anak. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa menyatakan kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang memiliki makhluk lain, yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan berbahasa telah dibawa manusia sejak lahir. Maksudnya di sini kita akan kebanyakan yang berada di daerah sekitaran mana dah? Probolinggo. Lah, kalau di desa saya itu anak sejak kecil itu tergantung dari keluarganya atau dari warga sekitar. Lah, di mana di situ kadang ada yang berbahasa Madura, ada yang berbahasa Indonesia. Kalau anak sudah terbiasa berbahasa Madura sejak kecil, maka saat dia besar atau dia mau belajar memakai bahasa Madura, bahasa Indonesia, dia agak gak bisa, soalnya udah terbiasa menggunakan bahasa Madura. Jadinya lebih baik anak sejak kecil itu diajarin bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada psikososial. Psikososial yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia, meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanganan konflik. Kesuksesan atau kegagalan mengenai konflik dan berpengaruh pada setiap tahap perkembangan. Jadinya maksudnya psiko di sini itu yaitu kegagalan atau kesuksesan yang dialami pada peserta didik, yaitu dalam menyelesaikan konflik atau problem. Nah, di mana di situ ketika dia menyelesaikan masalahnya dengan sukses atau dengan berhasil, maka di situ akan terjadi tahap perkembangan kepada peserta didik tersebut. Lah, apabila dia tidak berhasil, maka dia di situ akan juga berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik ini. Jadinya dinamakan psikososial. Yang selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral berkaitan tersebut mendorong untuk melakukan penelitian tentang proses perkembangan pertimbangan moral. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan disertasinya di Universitas Cijango tahun 1958. Penelitian dilakukan dengan pengadaan 75 orang laki-laki dan antara 10 hingga 16 tersebut berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan serangkaian cerita di mana tokoh-tokoh menghadapi dilema normal. Di perkembangan moral itu yaitu memahami perkembangan moral adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalai secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalai secara internal. Jadi perkembangan moral itu ada dua, yaitu dari eksternal dulu, dari lingkungan sekitar atau dari masyarakat sekitar, baru menjadi perilaku yang internal. Yang internal ini berarti ada pada diri peserta didik tersebut.
Yang selanjutnya ada humanistik. Humanistik di sini perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Inti batin manusia mendorong untuk mencapai perealisasian kemanusiaan seutuhnya. Pada sejumlah orang melakukan aktivitas sendiri, mereka cenderung merdeka dari tekanan budaya yang tetap mempertahankan kapasitas untuk memandang dunia secara spontan, agak segar dan lugu seperti anak. Dengan kata lain, menyatakan bahwa manusia yang merdeka dari tekanan budaya yang dapat kesempurnaan perkembangan, itu humanistik. Yang selanjutnya ada psikoanalitik. Psikoanalitik ini yang adalah teori yang menekankan pada pentingnya peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Jadinya di sini itu pengalaman yang dialami secara mental, dari dalam mental, berarti mentalnya kita, kayak seperti mental kita takut mau masuk ke rumah hantu dah, misal mental itu kan, kita kan harus menyiapkan mentalnya kita dulu lah. Di situ kan kita sudah punya pengalaman kan, bahwasannya di rumah hantu itu tidak serem begitu, ternyata itu cuman hanya sebagai hiburan lah buat kita gitu. Itu maksudnya. Mohon maaf kalau contohnya saya salah. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir di sini ada tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikologi. Yang pertama, kita mulai dari tahap bayi. Masa bayi yaitu dimulai pada usia dari 0 sampai dengan 2 tahun. Dimana pada masa itu bayi langsung lewat inderanya, mereka tidak mengetahui ide atau mikiran apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, atau sakit. Berarti pada masa bayi belum bisa berpikir ataupun juga ngapa-ngapain. Nah, selanjutnya pada masa kanak-kanak yaitu usia 2 sampai 12 tahun. Masa ini dimulai ketika anak sudah memiliki interdependensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, terus berbicara, makan sendiri, minum sendiri, dan sudah berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret. Mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat pra-operasional dan operasional konkret. Lah, dimana pada masa kanak-kanak itu yaitu masa yang paling suka, yaitu masa bermain. Yang selanjutnya pada masa kanak-kanak akhir, yaitu pada usia 12 sampai dengan 15 tahun. Masa ini transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya. Sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Biasanya anak pada masa 12 sampai 15 tahun itu menjaga hubungan terhadap dengan orang lain, yaitu kayak kan biasanya ada yang masih kecil udah tahu yang namanya pacaran kan ya. Itu ya pacaran bohong-bohongan itu kan masih belum terlalu, itu kan masih mau menganjak ke masa dewasa. Yang selanjutnya tahap masa dewasa yaitu pada usia 15 sampai yang ini terakhir masa dewasa yaitu pada usia 15 sampai dengan akhir hidup. Pada masa ini anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Jadinya pada masa itu anak sudah memiliki rasa malu terhadap lawan jenis dan juga
mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang, mereka mulai memahami konsep-konsep yang stuck. Jadinya di situ mereka itu sudah mulai berkembang dan sudah meranjak tingkat dewasa. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Saya cuma di sini menyebutkan 2. Yang pertama ada inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya inteligensi di sini yaitu kecerdasan yang tinggi. Kalau yang pintar itu akan berkembang atau pertumbuhan atau perkembangannya itu cepat. Sebaliknya, kalau yang rendah maka perkembangan pertumbuhannya itu ya maksudnya rendah lah cara berpikirnya di situ atau pertumbuhannya. Yang kedua ada kultur budaya. Kultur budaya menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Ini menguatkan pendapat bahwa sifat anak bayi itu adalah universal dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Jadi kultur atau budaya ini nanti ketika sudah kita meranjak dewasa maka kita akan mengenal atau juga mengikuti gaya-gaya dari sekitar sini, kayak dipengaruhi oleh budaya. Lah, contohnya itu faktor budaya selain dari masyarakat di dalam termasuk pendidikan, kayak dari masyarakat sekitar itu kan juga berpengaruh, pendidikan dan juga agama. Dimana pada masa ketika kita sudah dewasa atau sudah menginjak pada tingkat dewasa, kita kan sudah ada yang mengikuti teman. Nah, dari situ kan kultur budaya yang mengubah pertumbuhan dan perkembangan kita. Cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.